Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih pada semangat gak nih belajarnya nih? Semangat ya, jamaah di rumah juga semangat ya. Nah sebelum kita mendengar lagi nih tausiah dari guru-guru kita tentang tema kita hari ini yaitu Ya Allah Engkau Maha Kaya maka jadikan aku kaya juga. Nah sebelum kita mendengar lagi nasihat ini ada tayangan. Gaji kalau dipegang sama suami, seperti apa coba kita lihat ya. Tuh itu kayak minta uangnya kayak bukan ke istri ya. Kayak Tapi herannya masih ada aja suami yang ngasih semua ke istrinya. Itu saya. ada ya. Padahal susah Ada keluarnya. loh, Ustadz. Tapi Ustadz nih ya ngomong-ngomong soal rumah tangga. Betul. Terus kalau misalnya dalam rumah tangga tuh masih ada kesulitan. Apakah benar kalau misalnya kesulitan itu akan hilang kalau suami sama istri berdoa bersama di waktu sepertiga malam? Ustadz? Masya Allah. Siap. Terima kasih Ibel, Tabek Guru Pusat Maulana Habib Utsman serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra 7980. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Dan pada malam hari di antaranya, artinya di sepertiga malam, fatahajjad bihi nafilatan lak, berdua-duaanlah, bersepi-sepilah, berdua-duaan bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan begitu Allah pasti akan memberikanmu tempat yang agung, posisi yang mulia. Subhanallah. Kalau kita ditanya pengen kaya raya, kaya harta pengen Bu? Mau kaya raya? Mau kaya rayanya seperti Qorun atau kaya rayanya seperti Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman, kita sepakat Qorun tuh kaya tapi kita nggak mau jadi seperti Qorun. Kita sepakat Fir'aun tuh raja tapi kita nggak mau seperti Fir'aun. Kita pengennya kaya tapi saleh. Maka dikatakan rahimallah. Allah sungguh merahmati, melimpahkan kasih sayangnya. Kepada siapa? Kepada seorang suami. Fasalla billail. Dia sholat malam. Lalu setelah ia sholat malam, ia coba bangunkan istrinya untuk sholat juga. Kalau istrinya tidak bangun, dia ambil air, dia percikkan air ke wajahnya. Maka ini sungguh romantis, subhanallah. Atau seorang istri yang bangun di tengah malam, sepertiga malam. Lalu setelah sholat, ia bangunkan suaminya. Karena kadangkala ada yang bangunin tapi dia tidak sholat. Suaminya bangunkan istri, mama tahajud sana ma. Papa udah, enggak aku mau nonton bola aja. Subhanallah, ada yang begitu. Dia bangunkan pasangannya tapi dia tidak sholat. Maka dengan seperti itu dicatat oleh Allah sebagai ahli zikir. Orang yang bangun tahajud bersama dengan pasangannya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendapatkan tempat yang mulia. Kalau mulia subhanallah udah pasti kaya. Kaya belum tentu mulia, tapi kalau mulia di mata Allah Subhanahu wa taala udah pasti diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Siap. Terima kasih. Sama-sama Kak Ibel. Tuh ibu-ibu berarti nanti malam udah siap belum bangunin sepertiga malam? Ya yang bangun ya sholat gitu ya, siap ya? Siap. Ustadz Maulana, Ustadz kita mau bertanya lagi nggak Ustadz? Kita masuk di segmen Ustaz bertanya. Kami menjawab. Kayaknya ibu itu deh. Dari tadi yang lainnya kan begini. Dia dada-dada. Silakan ibu memperkenalkan dirinya. Keluarga lagi nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pariyati Hamzah dari Majelis Taklim
Wisata Ibu, Provinsi Bengkulu. Saya kira dari Kutai Timur. Ya. Oh iya, saya nanya. Ibu tahu nggak pernah Rasulullah SAW kan ditawari kerajaan raja sekaligus nabi. Tapi gimana nih kalau ibu ditawarin kekayaan? Ibu mau terima atau tolak? Mau terima dong kekayaan. Siapa yang tidak mau kaya? Wow, tepuk tangan dong. Tapi kalau kekayaan itu ternyata hasil curian? Ya kalau hasil curian nggak mau. Oh, Tapi kalau diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya kan bukan nabi, Ustaz. Zaza lagi dia ngomongnya. Allah. Iya, udahlah. Daripada saya ngomong salah-salah lagi Ibu, PR kita ini. Makasih. Ibunya kayak belum sarapan nih Ibu nih. Iya. Ibu Kok dari iyanya kenceng banget sih? kalau nggak sarapan masih aman, dia pasti belum mandi. Udah mandi Pada lah. waktu, Ustaz. Di tempat sana kan banyak toiletnya Ibu ya, kamar mandinya. Nah, buat kita semua, tepuk tangan dulu buat Ibu tadi. Luar biasa. Siapa manusiawi ya kalau dikasih harta pasti mau. Tapi ketahuilah Rasulullah SAW berkata, Tuhanku menyuruhku memilih di antara dua perkara. Menjadi hamba sekaligus rasul atau menjadi raja sekaligus nabi. Nah, tapi aku tidak tahu apa yang harus aku pilih dari keduanya. Nah, lalu aku mengangkat kepala, lalu Jibril berkata, rendahkanlah kepala kepadamu, kepada Tuhanmu. Maka kemudian aku menjawab, hamba sekaligus rasul. Itu pilihannya Nabi. Ibu saya mau nanya, kalau kita begini, ini gambarannya, seorang bapak-bapak saya kasih kamu uang, saya kasih kamu mobil, saya kasih kamu rumah. Tapi kalau kamu saya angkat kamu jadi anakku, pilih mana? Ya, Pilih jadi anaknya, anak. Ustaz. Pilih jadi anak. Kalau harta sudah dikasih, lepas. Kasih rumah, lepas. Tapi kalau jadi anak, senantiasa diberikan. Nanti apapun yang diminta, maka akan diberikan. Makanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau lah yang kami sembah dan hanya engkau lah kami mohon pertolongan. Sembah Allah dulu, baru minta. Jangan minta baru nggak nyembah. Betul tidak? Sembah Allah dulu baru meminta. Menjadi hamba itu lebih mulia. Kalau hamba harta hina. Hamba manusia hina. Tapi kalau menjadi hamba Allah itu paling mulia. Hamba Allah. Makanya bersyukurlah kita kalau kita masih diambil, diangkat, diakui sebagai hambanya Allah. Selama ini kan kita mengaku hamba Allah. Aku hamba Allah, aku hamba Allah, aku hamba Allah. Tapi belum tentu diakui oleh Allah sebagai hambanya. Saya mau tanya, enak nggak Bu kalau ibu dikenal presiden? Enak. Mau pilih mana? Kenal presiden atau dikenal presiden? Hah? Dikenal presiden. Kalau kenal presiden belum tentu dikenal. Kan gitu. Itu. Jadi paling bagus menjadi hamba Allah daripada ngaku-ngaku hamba Allah. Makanya kalau mau meminta, mintalah jadi hamba Allah supaya kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Masya Allah. Luar biasa ya. Tapi pada semangat banget loh hari Ada ini. semangat. Nyimak banget loh. Seandainya diberikan yang datang ke sini ke Islam itu indah dikasih 1 miliar satu orang. Oh, dari minggu lalu udah penuh. Itu mah Ibel juga mau Ustaz. Oh iya juga sih. Oke, nah tadi kita udah masuk ke segmen Ustadz bertanya. Sekarang kita gantian ya. Jamaah di sini ada yang mau bertanya kah sama Ustadz? Mau ya? Kita masuk ya ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Boleh silakan yang mau bertanya siapa? Ini nih Ibu sebelah sini dulu ya. Silakan Ibu. Namanya siapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asmara Dewi,
dari Majelis Taklim Wisata Ibu Provinsi Bengkulu. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Asmara Dewi. Ibu mau nanya sama siapa? Tanya dong Ustadz sama Bapak Habib Usman. Boleh Bapak Habib Usman. Ibu. Masya Allah. Salah alamat ya. Silakan Ibu mau nanya apa? Eh, banyak orang yang melakukan persugihan. Bisa dikasih harta yang banyak. Padahal bisa saja Allah tidak kasih kan Bib. Betul. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib. Ya akhir apa Jelasannya. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dosa yang paling besar nomor 1 adalah asyraku billah. Menyekutukan Allah. Siapa orang yang menyekutukan Allah, ini dosa besar. Dan bahkan kalau syiriknya syirik besar bisa gak diampunin sama Allah. Dan yakin punya kekuatan selain kekuatan Allah, bisa keluar dari agama Islam. Bisakah kafir? Ini berbahaya. Oleh karena itu jauhilah pesugihan, jauhilah dukun yang 40 hari amal ibadahnya kita tidak diterima oleh Allah. Dan jauhilah mereka yang bersekutu dengan syaitan, dengan jin, dengan makhluk halus atau makhluk kasar atau halus nih. Dengan makhluk seperti itu, maka tinggalkanlah budaya-budaya tersebut. Tinggalkanlah kebiasaan buruk tersebut. Atau jauhilah teman yang biasa seperti itu. Karena apa? Ini bukan teman, tapi ini adalah tipu daya syaitan yang masuk ke dalam dirinya untuk merusak kehidupan kita. Ini berbahaya. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal perdukunan, pesugihan dan lain sebagainya. Ketika ada pertanyaan yang menarik. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan persugihan, dia percaya dengan dukun, ikut sekutu dengan zin, setan dan lain sebagainya, tapi kaya raya, duitnya banyak. Dari mana dapat duitnya? Sekarang saya tanya sama ibu, ada orang korupsi. Ada orang korupsi, duitnya banyak dia. Ya kan? Triliunan duitnya bahkan. Saya nggak nyebut 271 triliun enggak. Itu banyak loh duitnya. Ya kan? Tapi dia melakukan perbuatan yang hina. Dia melakukan perbuatan yang hina. Dia adalah makhluk Allah yang mengambil dengan cara yang haram. Semua rizki sudah ditentukan sama Allah. Tergantung kita mau ngambilnya. Mau ngambil yang halal atau mau ngambil yang haram. Dia sabar, dia dapat yang halal. Dia gak sabar, dia ngambil yang haram. Padahal rezekinya segitu-gitu juga. Ketika dia sabar, berusaha untuk tenang, santai, ya Allah. Saya nunggu yang halal ya Allah. Saya yakin kalau rezeki gak akan kemana. Saya tahu ini rezeki saya. Insya Allah saya pasti akan dapat. Saya tunggu ya Allah. Tapi jangan lama-lama ya Allah. Cepetin. Tapi prinsipnya apa? Itu datang. Halal, berkah. Dilihat depan mata ya kan. Duit orang atau dia nyopet. Atau dia ngambil yang bukan haknya. Atau dia nipu. Dia zolimin temannya. Dia zolimin teman kerjaannya sehingga menduduki tempat posisi tersebut. Haram hukumnya. Ini yang harus kita tinggalkan dan ini yang harus kita hindarin. Cari yang halal, cari yang berkah. Sudah dijamin sama Allah, rizki tidak akan ketukar. Masya Allah, betul ya Bib. Jadi Betul. seharusnya tidak menakar orang tuh seberapa banyak tapi justru keberkahan dari Itu rezekinya poinnya. ya. Berkah itu adalah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba yang dia bersabar. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk Habib Usman. Ibu sudah kejawab ya Bu ya. Masya Allah, ada lagi yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Waduh ini ibu nih, Masya Allah cetar banget dari tadi aku sampai silau loh. Ngelihat berliannya silakan ibu, mau nanya sama siapa? Ya karena dia pakai bros 2. 1, 2, 3. Cantik lah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yunarni Emilian dari Jemaah Wisata Ibu Provinsi Bengkulu. Ingin bertanya kepada Ustadz Syam. Oh ya kalau begitu aku mundur. Siap Ibu. Ini Pak Ustadz, bagaimana kekayaan itu dapat
berkah Pak Ustadz. Heeh. Tetapi kekayaan yang didapat itu menjadi suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya dari Pak Ustadz mengenai berkah, dan itu berkah tetapi menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu Pak Ustadz? Betul. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu untuk Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget ya Ustadz. Jadi gimana sih Ustadz kalau kita tuh dikasih kekayaan gitu. Terus gimana kita tahu bahwa kekayaan itu tuh sebenarnya keberkahan atau justru ujian gitu dari Allah. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Kak Ibel, kepada guru Pusat Maulana Habib Utsman serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Maka harta itu sudah mestilah ujian. Jadi bukan membedakan ujian ataupun berkah, tidak. Karena kekayaan itu adalah ujian. Miskin juga ujian. Tidak semua orang miskin masuk surga, tidak semua orang kaya susah di akhirat, tidak. Tidak semua orang miskin gampang di akhirat, tidak. Kenapa? Karena ternyata jangan sampai menjadi orang yang sudah miskin dunia, miskin akhirat pula. Tapi jadilah orang yang kaya di dunia, kaya juga di akhirat. Itu yang kita idam-idamkan dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, sedikit cirinya. Bagaimana ciri daripada harta yang berberkah ataupun kekayaan yang berberkah? Yang jelas keberkahan itu ziyadatul khair bil khair. Bertambahnya kebaikan dengan yang baik juga. Jadi bertambah kebaikan dengan sesuatu yang baik. Karena ada orang bertambah kebaikan tapi dari sesuatu yang tidak baik. Maka mestinya bertambah baik dari sesuatu yang baik. Keberkahan itu kalau kita ambil contoh simpelnya gini Bu. Ada orang penghasilannya sehari cuma 50.000. Subhanallah. 50.000 penghasilannya. Pagi-pagi dia mau beli sarapan untuk istri dan anak-anaknya. Tiba-tiba pas mau bayar, subhanallah. Kata jamaah masjid, mau beli apa Pak Haji? Mau beli bubur ini. Udah gampang biar saya yang bayar. Subhanallah, kemana 50.000-nya? Masuk kantong lagi. Siang mau belanja, mau beli makan siang. Ternyata ada undangan dari tetangga makan siang. Ah, itu saya semua. Malam, subhanallah, kemana 50.000-nya? Masih ada untuk beli makan malam. 50.000 dia mau belanjakan. Ternyata ada undangan tahlilan. Subhanallah. Jadi kemana 50.000? Masih utuh dalam sehari. Itu daripada sederhananya kita mengambil istilah keberkahan. Tapi keberkahan itu bertambah kebaikan daripada kebaikan itu sendiri. Bagaimana daripada harta itu adalah ujian? Kalau harta yang didapatkan susah untuk kemanfaatannya, maka pernah kita membaca sebuah riwayat bahwasanya ketahuilah salah satu ciri harta itu tidak berkah, salah satu ciri harta itu bukan harta yang baik, itu gampang sekali keluar untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi salah satu cirinya kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, kata beliau salah satu ciri daripada harta itu abu-abu, syubhat ataupun bercampur dengan yang haram, itu adalah terlalu gampang harta ini keluar untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena gampang banyak orang kan kemana uang kemarin nggak tahu kemana, subhanallah. Baru gajian asal lewat gitu. Asal lewat dan tidak ada yang berasa, nggak ada yang bermanfaat, tidak sedekah ke orang, tidak kasih ke orang tua, tidak kasih ke saudara, ke istri juga kurang. Padahal banyak uangnya. Banyak uangnya. Kemana dia ini? Maka itu salah satu ciri harta yang tidak berkah.
Masya Allah, terima kasih Sama-sama, Kak Ustadz Ibel. Syam atas ilmunya, luar biasa ya. Nah ada lagi terakhir yang mau bertanya boleh? Oh ini ibu yang di atas, siap ibu. Semangat ibu nih belajarnya, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Sri Oktianti dari Pengajian Wisata Ibu Provinsi Bengkulu. Izin mau tanya dengan Ustadz Habib Usman. Silakan Ibu. Masya Allah. Yang mau saya tanyakan, jika ada seorang suami sudah berjuang ikhtiar untuk mencari nafkah, bahkan materi untuk anak istri agar bisa kaya. Tapi sampai akhir hidupnya keluarganya kekurangan. Apakah menjadi dosa untuk dia ya Habib? Mohon jawabannya Habib. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal wassalamualaikum. Terima kasih ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib silakan Habib dijawab. Masya Allah. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Inilah yang harus dilakukan oleh seorang suami, memberikan nafkahnya, rizkinya, pakaiannya, hartanya. Untuk siapa? Untuk istri dan anak-anaknya. Menjadi apa? Menjadi sebuah kewajiban. Ingat kalimatnya, kewajiban suami. Kewajiban suami. Karena apa? Ar-rijalu gawamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, ketika seorang suami sudah berusaha maksimal, dia bekerja tapi ternyata kerjaannya itu tidak mendapatkan hasil yang bagus. Atau dia dipecat dari kerjaannya. Atau dia di PHK. Atau dia pendapatannya minim. Atau bahkan dia tidak bekerja atau kekurangan. Apakah menjadi sebuah dosa terhadap istri dan anak-anaknya ketika seorang suami sudah berusaha semaksimal mungkin. Memang mentok ilmunya nggak sampai. Sekolahnya mentok nggak sampai. Atau kemampuannya mentok dia nggak sampai. Terus dia berusaha untuk jadi kuli bangunan. Untuk berusaha untuk memikul ini, mikul itu. Dia dapat cuma sekian, alhamdulillah syukurin. Berarti dia sudah berusaha. Jangan disalahkan. Terus misalkan dia sakit pinggangnya, udah nggak bisa ngangkat-ngangkat yang berat. Mungkin dia mengerjakan kerjaan yang lebih mudah dengan kemudahan yang dia sanggupin. Yang dia sanggupin. Gak boleh seorang istri, gak ingat ya, gak boleh seorang istri maki-maki suaminya. Dengarkan Bu. Gak boleh mencaci maki suaminya. Seorang istri gak boleh menghina suaminya. Dasar kamu pengkor, misalkan kalau kakinya sakit atau kaki bermasalah. Gak boleh, jangan menghinakan suamimu. Karena apa? Naruki wa janatuki, yang menentukan surga dan nerakamu adalah suamimu. Suamimu mempunyai kedudukan yang tinggi di mata Allah, yang menentukan surga dan nerakamu. Kalau udah kalimatnya menentukan surga dan neraka, berarti ridhonya Allah terletak pada ridhonya suami. Oleh karena itu, biarkan dia bekerja dengan kemampuannya. Istri di rumah angkat tangan berdoa. Sampai rumah jangan diomelin. Kasih kebanggaan buat dia. Apa kalimatnya? Alhamdulillah hari ini. Terima kasih sudah bekerja untuk kami. Terima kasih sudah berusaha untuk kami. Mungkin ini yang Allah berikan kepada kami. Jangan khawatir. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraqta fansab wa ila rabbi. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi yakin bahwasanya Allah sebagai penolongnya, ilmu yakin kita kuat, Allah berprasangka sesuai prasangka kita, maka kemudahan akan kita dapatkan. Masya Allah luar biasa, tepuk tangan untuk Habib Usman. Luar biasa tuh ya. Yang penting jamaah di studio dan di rumah kita harus yakin. Kata Habib yakin. Yakin sama siapa? Yakinnya sama Allah. Masya Allah. Dan setelah ini kita masih banyak nih mendengar nasihat dari guru kita. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.